Pengertian tasawuf amali. Tasawuf amali disebut juga tasawuf tahbiqi atau terapan, yaitu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir dan wirid. Nama-nama lain tasawuf amali: yang pertama, tasawuf Al-Quran atau Qurani, yang menjalankan amaliyah tasawuf, yang menjalankan kegiatan yang bersumber pada ajaran Al-Quran. Yang kedua, tasawuf sunni, yaitu mengamalkan tasawuf mengikuti sunnah Nabi, perkataan, perbuatan, ketetapan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tasawuf ahlaki, yaitu mengamalkan tasawuf fokus utamanya untuk membina akhlak mulia untuk yang lebih baik. Yang keempat, ada tasawuf salafi, yaitu mengamalkan tasawuf berpedoman kepada pemikiran, pandangan, dan metodologi bertasawuf. Ruang lingkup tasawuf amali. Yang pertama, ada syariat, yaitu aturan kehidupan yang meliputi segala aspek kehidupan berupa penyembahan atau ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, ekonomi, politik, dan moral kemasyarakatan. Dan yang kedua, tarikat, yaitu jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam tujuan berada sedekat mungkin dengan Allah. Dan yang ketiga, hakikat, yaitu ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran sejati mengenai Tuhan. Dan yang terakhir, ma'rifat, yaitu pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati. Tokoh-tokoh tasawuf amali ada 3. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kedua, Junaid Al-Baghdadi. Dan yang ketiga, Rabi'ah Al-Adawiyah. Ajaran tasawuf amali yang pertama ada mahabbah, berarti mencintai secara dalam. Yang kedua, zuhud, yaitu mengkosongkan diri dari kesenangan dunia untuk hal ibadah. Dan yang ketiga, mujahadah, yaitu melawan kehendak hawa nafsu dan membelenggunya dengan takwa dan takut kepada Allah. Keempat, tawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Yang kelima, syukur, yaitu pengakuan akan nikmat Allah dengan cara tunduk kepadanya. Yang keenam, ridho, yaitu menerima musibah yang diberikan Allah dengan senang hati. Dan yang ketujuh, sidik atau jujur. Ini adalah kesesuaian antara isi hati dengan apa yang diucapkan. Metode tasawuf amali, yaitu yang pertama ada riyadah, yaitu latihan kejiwaan melalui upaya membiasakan diri agar tidak melakukan hal-hal yang mengotori jiwanya. Dan yang kedua, tafakur, yaitu proses pembelajaran dari dalam diri manusia melalui aktivitas berpikir yang menggunakan perangkat batiniah atau jiwa. Dan yang ketiga, tazkiyatu al-nafs, yaitu berproses penyucian jiwa manusia melalui 3 tahapan: takali, tahali, dan tajali. Dan yang terakhir, zikrullah, yaitu berulang-ulang menyebut atau mengingat nama Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Eliza dari MBSF 2022 NPM 2251040146. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran tasawuf, yaitu ada yang pertama tasawuf ahlaki, yaitu atau sunni. Tasawuf ahlaki ini adalah tasawuf yang sangat menekankan pada nilai-nilai etis atau moral, atau tasawuf yang berkonsentrasi pada perbaikan akhlak. Ajaran tasawuf ahlaki ini membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap, mental, dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat guna untuk mencapai kebahagiaan yang optimal. Dan ada juga tingkatan-tingkatan tasawuf ahlaki ini. Yang pertama yaitu ada takhali, yang adalah tahapan pertama yang dilakukan oleh seorang sufi untuk membersihkan atau melepaskan diri dari perilaku buruk seperti perbuatan maksiat dan cinta kepada dunia yang secara berlebihan, dan juga berprasangka buruk atau sauzon atau ujub.
dan hasad, ria, dan godab, dan sejenisnya. Sebagian sufi berpendapat bahwa perbuatan maksiat merupakan najis maknawiyah yang bisa menghalangi kedekatan hambanya dengan Robnya. Dan yang kedua adalah tali. Tali yaitu setelah membersihkan diri dari perbuatan yang tercela. Tahapan berikut yang perlu dilakukan adalah pengisian jiwa, atau juga disebut tahali. Pada tahap ini seorang sufi diharuskan membiasakan diri dengan akhlak yang terpuji seperti ikhlas, sabar, dan ridho atau taubat dan sebagainya. Dan yang ketiga ada juga tajali. Tahap terakhir ini adalah tajali, yang berarti tersingkapnya nur goib. Di tahap ini seorang sufi benar-benar menanamkan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Tujuannya agar perilaku-perilaku baik yang telah dilakoni pada tahap tahali tidak luntur begitu saja, sehingga bisa berkelanjutan untuk di kehidupan lainnya. Dan ada juga tokoh-tokoh sufi yang membangun tasawuf alaki ini. Yang pertama itu ada Hasan al-Basri, yaitu 21 Hijriah sampai 110 Hijriah. Hasan al-Basri ini memiliki nama lengkap Abu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatun Nabila. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang aliran tasawuf falsafi. Nah, tasawuf falsafi ini adalah salah satu cabang ilmu tasawuf yang menggabungkan antara visi intuitif dan rasional. Dan selain itu, tasawuf falsafi adalah hasil dari pemikiran para tokoh yang diungkapkan dengan bahasa filosofis. Nah, ciri tasawuf falsafi ini adalah konsep mengenai ketuhanan yang diformulasikan menjadi konsep estetika, etika, dan kesatuan wujud. Nah, tokoh-tokoh dalam ilmu tasawuf ini itu pada umumnya mengerti dan akrab dengan ilmu filosofis atau filsafat. Dan diantaranya adalah ada Ibnu Ar-Rabai, Al-Jili, dan Ibnu Sabi'in. Dan untuk ajaran ilmu tasawuf falsafi sendiri itu ada fana dan bako yang berarti lenyap dan kekal. Juga ittihad yaitu lanjutan dari konsep fana dan bako. Lalu ada hulul, yaitu bersemayamnya sifat-sifat Allah ke dalam diri manusia sehingga sifat Allah dan sifat manusia itu menyatu. Keempat ada isyirak yang yaitu kata yang umumnya digunakan untuk melambangkan kekuatan, kebahagiaan, ketenangan, dan hal-hal lain yang membahagiakan. Setelah itu ada manusia yang diciptakan dari Nur al-Anwar melalui pancaran cahaya. Nah, untuk karakteristik aliran tasawuf ini sendiri itu yang pertama dengan mengkonsepsikan pemahaman ajarannya dengan menggabungkannya dengan pemikiran rasional filosofis dengan perasaan atau disebut juga dengan zakut. Yang kedua, ilmunya itu didasarkan pada latihan ruhaniyah atau riyadah. Yang ketiga, ilmu ini memandang iluminasi sebagai metode untuk mengetahui berbagai hakikat realistis yang penganutnya itu bisa dicapai dengan fana. Habis itu yang kelima, yang keempat itu penganutnya menyamarkan ungkapan-ungkapan dengan realitas dengan berbagai simbol dan juga terminologi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.